Nah, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu, kreator dari negara Malaysia ini membuat konten, yaitu berkaitan yang lagi viral di negara kita, yaitu kasus oknum-oknum dokter yang melakukan pelecehan terhadap pasien. Hal inilah yang dijadikan konten oleh kreator negara tetangga. Dan kreator ini membuat judul konten tersebut, Indonesia Krisis Moral, sekelas dokter rela lakukan hal memalukan, tak macam kat Malaysia. Wah, kemudian ada komentar dari beberapa netizen dari negara tetangga yang menanggapi konten tersebut. Memalukan bangsa Indonesia, jijik betul dokter ini. Kurang pendidikan agama, macam-macam hal kifaroh Allah turunkan. Karena netizen Indonesia banyak mereka cerita pembohongan ke arah munafik bersaudara dengan Dajjal laknatullah. Dokter mana yang bersumpah dan beretika? Dokter negara lain tuh, bukan di Konoha. Hebat Bani IQ 3KG. Setelah sekian lama, dunia melihat Konohoax X bermoral. Dunia harusnya abaikan saja manusia perosak X bermoral. Malah X bermanfaat kepada umat dunia. The world should stay away from Konohoax. They're devil and toxic. Satu dunia sudah di zaman 2025. Di negara Konoha ibarat masih duduk di zaman 1980-an. Waduh, parah sih ini. Tolong ya untuk kreator dan juga netizen negara Malaysia, tidak semuanya dokter di negara Indonesia itu seperti ini. Masih banyak kok dokter di Indonesia yang memiliki moral, yang memiliki etika dan juga berintegritas. Jadi tidak semuanya dokter di Indonesia itu seperti itu. Cobalah kalian berkaca ya, di negara Malaysia itu juga banyak dokter yang seperti ini. Jadi tidak ada bedanya. Jadi buat netizen dan juga kreator negara tetangga, jangan menutup mata lah berkaitan dengan kasus ini di negara kalian. Bahkan kasus seperti ini di negara kalian itu masih baru banget. Dan juga tidak sedikit, banyak sekali kasus yang sama seperti ini. Jadi ketika ada kasus seperti ini, jangan sampai kalian mengejudge negara Indonesia itu dokternya sama semuanya seperti ini. Nah, apakah tidak percaya ada kasus yang sama seperti ini di negara tetangga? Kita langsung aja lihat kasus dan juga videonya. Seorang doktor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan merogol dan melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap pembantu merogol lagi ya. Sabtu lalu. Dr. Muhammad Rafiuddin Hamidun, 35 tahun, ke pembantu klinik lagi, gimana itu? Dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zaki Muhammad Saleh. Tuh, ini beritanya langsung dari astroawani.com. Wanita berusia 21 Astro ini di dalam bilik stor di sebuah klinik di pantai dalam Kuala Lumpur antara 4 pagi hingga 5 pagi pada 15 Mac lalu. Dia juga didakwa melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap mangsa pada tempat, masa dan tarikh yang sama. Semua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 375-B dan Seksyen 377C Kanun Keseksaan. berita yang bisa Peguam kita Adi percaya, Zulkarnain kredibel. Zulkafli yang mewakili Muhammad Rafiuddin memohon supaya jaminan dibenarkan dengan alasan anak guamnya menanggung isteri serta 3 anak termasuk seorang bayi yang baru lahir. Kasusnya di tahun 2025 Hakim Muhammad bulan Zaki 3. membenarkan tertuduh diikat jamin RM18,000 dengan seorang penjamin. Wow. Bagaimanapun, tertuduh diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah, melaporkan diri sebulan 2 kali di balai polis berhampiran dan dilarang mengganggu saksi pendakwaan. Mahkamah menetapkan 23 April untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang doktor lelaki ditahan pada Khamis selepas disyaki mencabul seorang pekerjanya di sebuah klinik swasta di Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan dalam kejadian pada 24 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintenden Hu Chang Hook berkata, doktor berusia 36 tahun itu ditahan selepas pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu daripada seorang wanita 24 tahun kira-kira pukul 6 petang Rabu lalu. Siasatan mendapati mangsa yang bekerja sebagai pembantu di klinik itu sejak sebulan lalu dicabul ketika berada di bilik rehat selepas waktu kerja. Mangsa turut mendakwa ini merupakan kejadian kedua berlaku terhadapnya dengan yang pertama pada 19 Februari lepas. Suspek yang juga pemilik klinik itu direman 3 hari sehingga 3 Mac ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan.
Immigration Kuala Lumpur tangkap dokter kosmetik haram warga asing. 10 Maret 2025, masih baru banget ini kasusnya. Wah, digeledah semua ini. Betul. Tangkap dokter kosmetik haram warga asing. Wah, barang-barangnya banyak ini. Jadi bukan hanya dokter kesehatan ya, tapi juga dokter kosmetik kecantikan. Itu juga bermasalah. Wow, disita semua ini sama pihak keamanan setempat. Piagam semua disita, barang-barang semua disita. Nih, diperlihatkan ya. Budak tu 10 tahun tau. Konek kau tu apa? Nak pancuk sangat ke? Ha? Laki sekarang I tak boleh faham lah. Nafsu korang tak boleh tahan ke? Ha? Budak tu 10 tahun tau. 10-year-old kid. Okay, cerita dia macam ni. Yang budak 10 tahun tu, dia pergi kedai nak beli ayam. Lepas tu tak ada ayam, dia balik rumah. Lepas tu uncle dia kata, tak apa, you tunggu kat rumah, pergi main kat playground kat sebelah, I akan pergi beli. And by the time he come back, budak tu hilang. Sabtu dah hilang. Dia mulakan operasi mencari. Mayat budak perempuan tersebut dijumpai kira-kira pukul 4.20 petang, dicampak, dibuang berdekatan paya. 10 tahun dirogol dan dibunuh dan dicampak at the nearby swamp. Fucked up mindset, tahu tak? Aku tak tahu nak klasifikasikan lelaki ni. Beberapa hari yang lepas, kita baru dapat news yang doktor di India yang dirogol dan dibunuh. Tempat yang paling selamat, hospital, tak selamat. Usually bila I buat video dia macam ni, I just tak nak kutuk dia, kutuk ni, kutuk sana. I nak sampaikan message. Tapi apa message yang I nak sampaikan berdasarkan isu ni? You tahu tak, bila I dengar news macam ni, sekarang I takut tau. Kenapa I takut tau? Sebab katakan I nak approach, in social media, I kena approach my customer, my client, and bila I nak bercakap dengan stranger, katakan perempuan, imagine what is her mindset bila dia cakap dengan I. Aku tak. Ternyata di negara tetangga itu juga sama, ada kasus-kasus yang sama seperti ini. Tidak jauh beda. Jadi bukan kita membela ya berkaitan dengan kasus oknum dokter yang terjadi sekarang ini. Memang tidak bisa dibenarkan ya berkaitan dengan oknum dokter ini yang melakukan pelecehan terhadap pasien. Tidak benar. Tapi jika kejadian ini dan juga peristiwa ini dibuat narasi seolah-olah semua dokter yang ada di negara Indonesia sama seperti ini, itu sudah sangat salah besar. Karena banyak sekali dokter di Indonesia yang punya martabat dan juga punya integritas. Bahkan ada salah satu dokter di Indonesia yang tidak memungut biaya sepeser pun. Dan ada juga dokter yang tidak mematok ya tarifnya. Jadi seikhlasnya bayarnya. Mau pakai buah bisa, mau pakai sayuran bisa, mau pakai kue juga bisa. Bahkan ada pasien yang membayar menggunakan doa. Bayangkan teman-teman. Kurang apa ya dokter di Indonesia? Dan dokter di Indonesia yang dermawan ini bernama Rinal Duhri. Jadi dokter ini ya untuk prakteknya itu tidak mematok biaya. Untuk pembayarannya itu bisa pakai buah, pakai sayur, dan juga pakai kue. Jadi seikhlasnya bayarnya berapa. Bahkan di beberapa kesempatan dokter Rinal Duhri ini diwawancarai, dia merasa tidak pernah rugi. Selalu lebih, selalu untung. Padahal dia tidak pernah mematok ya untuk biaya pengobatannya.
setelah mengobati pasien. Jadi pasien membayar seikhlasnya, dan itu disampaikan langsung oleh Dr. Rinal Duhri. Wow, sangat luar biasa ya. Dan Dr. Rinal Duhri ini prakteknya itu di Depok, Bandung, teman-teman. Nah, penasaran videonya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena punya uang untuk beli beras. Ini guys, Pak dokternya, Dokter Surya Wijaya namanya. Tuh. Ini Ega, ini Mei. Tuh, dokternya baik kan? Banyak juga tuh yang kesini. 2 tahun 3 bulan. Bayar seikhlasnya ya guys. Wah, luar biasa kata-katanya guys. Masuk status. Iya Luar dong, masuk biasa status. kata-katanya dari Dokter Lee ini. Makasih dokter. Kemarin dia di Gembala datang sama Iya. Putra. Nih, Dokter Rinal Zuhri. Di Depok ada dokter yang buka praktek dengan tarif seikhlasnya loh. Dalam sehari, Dokter Rinal bisa melayani 40-60 pasien dan ia lakukan setiap hari. Bahkan waktu siang ia masih sempat datang ke rumah pasiennya yang memiliki keterbatasan untuk datang ke klinik sang dokter. Uniknya, pasien-pasien sering membayar jasanya dengan sayur, buah, roti, atau makanan ringan seperti biskuit. Dari mana keuntungannya? Saya udah nggak pakai 60 perhitungan pasien, manusia deh, karena Allah seikhlasnya janji bayar. kalau kita berbuat baik pasti ada jalan untuk hidup, ungkap Dokter Rinal. Sampai Wah, keren ya datang ke guys. Yuk rumahnya sama-sama loh. doakan semoga Dokter Rinal sehat selalu dan hidupnya penuh berkah. Luar biasa. Nah, jadi setelah kita menonton video tadi, teman-teman ya, ini juga videonya buat kreator dan juga netizen negara tetangga ya. Kita bisa lihat di Indonesia ini adalah contoh ya, dokter yang baik, yang bermoral, punya integritas, sesuai dengan sumpah dokternya. Jadi Dr. Lee, Dr. Surya, dan juga Dr. Rinal ini adalah contoh dokter di Indonesia yang patut dijadikan teladan untuk dokter-dokter lainnya. Dan juga masih banyak dokter-dokter di Indonesia jika kalian cari ya informasinya, yang punya hati yang besar, sangat dermawan, dan juga tidak mengambil keuntungan dari pasien-pasien yang sakit, yang berobat di kliniknya ataupun rumah sakitnya. Jadi memang tujuan mereka menjadi dokter itu memang untuk mengobati pasien, tidak mengambil keuntungan dari pasien, dalam hal ini berkaitan dengan materi. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman, kita tentunya berharap di Indonesia ini banyak dokter seperti mereka ya. Dengan begitu masyarakat akan lebih bahagia dan juga terjamin kesehatannya. Dan juga untuk masyarakat yang kurang mampu akan lebih percaya diri dan juga tidak ragu untuk berobat ya ke dokter. Jadi tidak berobat ke nyeleneh ya, ke tempat paranormal dan lain sebagainya yang notabene ya dalam tanda kutip yang tidak baik lah, tidak masuk logika kita ya, tidak masuk ke logika kita ya. Itulah tentunya ya harapan kita masyarakat Indonesia. Oke, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan berita ini? Tolonglah untuk kreator negara tetangga dan juga netizen negara tetangga, jangan memberikan narasi bahwasanya dokter yang ada di Indonesia sama semuanya seperti mereka. Mereka itu oknum, bukan semua dokter yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.